Halo, nama saya Raffi Noela Mardika, Binusian 2024 dari UKM Bersama Dalam Musik. Hai, nama saya Timotius Rudy Gunteres, Binusian 2024 dari UKM Bersama Dalam Musik. Halo, perkenalkan, nama saya Felicia Natali, saya Binusian 24 dari UKM Bersama Dalam Musik. Materi yang akan kami sampaikan adalah gitar. Apa itu gitar? Gitar adalah salah satu alat musik petik yang biasanya dimainkan menggunakan pick, yaitu alat bantu untuk memetik senar gitar. Biasanya terbuat dari besi, plastik, ataupun tulang. Gitar dapat dimainkan dalam berbagai jenis genre seperti rock, metal, pop, jazz, reggae, dan lain-lain. Banyak jenis gitar, tapi yang paling umum adalah akustik dan listrik. Gitar akustik merupakan sebuah gitar dengan konstruksi tubuh berongga, sementara gitar listrik merupakan sebuah gitar yang suaranya diperkuat dengan pickup. Karena kalau tidak menggunakan pickup, suara yang dihasilkan sangat rendah. Nah, selanjutnya ada sejarah gitar. Beberapa ahli itu percaya kalau alat ini berasal dari benua Afrika, karena di situ ditemukan banyak replika yang berbentuk seperti bundar kerang yang disertai dengan benang sutra. Nah, ahli lain juga menemukan alat ini dalam bentuk kaca di relief-relief pada sebuah batu kuno di zaman Asia Tengah dan Asia kuno. Gagasan lain muncul dengan ditemukannya vas-vas bergaya Yunani kuno. Greek strings ialah sebuah instrumen pertama yang dianggap sebagai gitar. Gitar modern telah berakar pada gitar Spanyol, tetapi berbagai jenis gitar seperti instrumen yang kita lihat sekarang terlihat dalam lukisan dari abad pertengahan dan Renaissance, tersebar luas di seluruh Eropa. Nah, untuk bagian-bagian gitar itu ada 3 bagian. Yang pertama itu adalah kepala atau head. Nah, di head ini terdapat tuning keys dan juga nut atau nut. Dan yang kedua ada leher dari gitar atau yang biasa disebut neck. Nah, di necknya ini ada frets. Dan yang bagian terakhir ada body atau badan dari gitar. Nah, di bodinya ini ada sound hole, ada pickguard, ada bridge pins, ada strap button, bridge, dan lain-lain, banyak biasanya. Ketika sebuah senar dipetik, getarannya itu ditransmisikan dari bridge, bergema di seluruh bagian atas gitar. Getaran juga ditransmisikan ke bagian samping dan belakang dari gitar, bergema melalui udara di dalam badan gitar, hingga akhirnya menghasilkan suara dari sound hole atau lubang suara. Oke, materi berikutnya yaitu materi strumming. Strumming itu kan kayak gini bentuknya. Nanti si kuku ini bakal kita sembunyikan ke bawah. Buat tips dalam strumming itu, mungkin beberapa dari teman-teman itu masih strumming menggunakan siku. Maksudnya itu kayak gimana? Sebenarnya kayak gini. Nah, yang gerak itu siku. Saya nggak saranin kalian pakai siku karena kalian bakal capek kalau main lagu yang temponya cepat, main lagu yang lama waktunya gitu. Aksen dalam strumming itu nggak bakal terlalu kedengeran. Lebih disarankan menggunakan pergelangan tangan saja geraknya, kayak gini. Oke, buat materi selanjutnya itu materi memetik. Tapi sebelumnya saya bakal kasih tahu di permainan gitar klasik 10 jari ini punya lambangnya masing-masing. Contoh jari yang memetik, ibu jari itu P, jari telunjuk itu I, jari tengah itu M, jari manis A, jari kelingking CH. 5. Nah, P itu pulgar, I index, M median, A angular, CH itu saya lupa, nanti saya tulis. Lalu di jari chordnya itu hanya menggunakan 4. Posisi megang yang memetik gitar itu untuk P jempol, dia megang bass, telunjuk megang 3, tengah megang 2, jari manis megang bawah. Itu untuk keseluruhan permainan gitar, nggak cuma klasik, akustik maupun elektrik seperti itu. Metiknya dalam permainan gitar klasik itu ada 2, arpeggio dan arpeggiando. Arpeggio itu apa sih? Nah, ini contohnya arpeggio. Nah, itu arpeggio. Nah, yang dimaksud arpeggio, si yang metik itu dia ngangkat dari senarnya. Contoh seperti ini. Terlihat kan? Lalu yang kedua, arpeggiando itu sebaliknya dari arpeggio.
dia nggak diangkat, tapi dia setelah ngetik dia bakal nyender di senar atasnya. Contoh misalnya dari senar 2 ke 3. Nah, yang dipakai pun hanya indeks sama medium doang, jari telunjuk sama jari tangan. Contohnya seperti ini. Nah, seperti itu. Untuk apoyando ini memang biasanya itu buat dipakai yang orang yang bermain melodi. Sebenarnya melodinya itu lebih tebal daripada arpeggio, karena arpeggio itu kan buat memain iringan seperti tadi, seperti itu. Nah, untuk sekarang saya nggak bakal ngejelasin klasik, ini buat keseluruhan untuk pemain akustik, elektrik, sama klasik. Metik itu menggunakan tadi 4 jari ya. Tapi buat teman-teman yang belum terbiasa, itu ada latihannya. Mungkin kalian masih menggunakan jempol doang, telunjuk aja, pakai 3 jari aja. Nah, itu ada latihannya. Kalian posisiin yang metik kayak tadi, jempol paling ke atas, telunjuk ini seperti ini. Kelihatan ya? Kalian cukup nggak usah pakai tangan kiri dulu. Kalian cukup kayak selama beberapa menit. Nah, setelah bass 6 udah turun bassnya. Setelah udah bassnya turun lagi. Nah, dan seterusnya. Atau cara yang lebih praktis, kalian main lagu, karena latihan gitar itu sebenarnya cukup pengalaman aja, jam terbang yang tinggi. Tips-tips memetik itu kayaknya ada salah satunya, ini tips yang membantu saya, karena jari untuk membentuk chord saya cuma menggunakan 3 jari, karena jari manis saya nggak bisa dipakai, jadi memakai jari telunjuk, tengah, dan jari kelingking seperti ini, 3 gini. Nah, ini membantu buat teman-teman semuanya mungkin ya, yang mau main fingerstyle atau apa, chord itu nggak perlu dimainin ditekan semuanya. Contohnya apa? E minor. E minor kan yang kita tahu seperti ini ya. Nah, itu kalau ngetik, kalau kalian pakai 4 jari tadi, itu jari ini nggak bakal kepake gitu, karena E minor itu bassnya kan atas, sisanya kan 3 nih di bawah, sedangkan yang ditekan itu cuma 5 dan 4 gitu. Yang ditekan kan nggak dipetik nih, kalian lepas aja, kalian ini udah E minor. Oke, materi berikutnya yaitu fingering. Awalnya kalau belajar chord itu pasti ada satu jari yang nggak neken senarnya dengan perfect. Contohnya, nah itu waktu itu kan jari kita benar-benar belum kuat untuk neken senar. Nah, untuk mengatasinya, untuk melatihnya, ada namanya disebut fingering. Dari berbagai macam fingering, saya punya satu favorit banget nih fingering, yaitu seperti ini. Ini bebas ya, kalian mau metik atau pick, kalau picking, saya picking nih. Jadi caranya ini, jari telunjuk itu buat di fret 1, jari tengah di fret 2. Kalau kalian pakai jari manis di fret 3 dan kelingking di fret 4 di satu senar yang sama. Tapi karena saya nggak bisa menggunakan jari manis, jadi saya hanya menggunakan 3. Nah, latihan ini tuh selain menguatkan jari tangan yang bentuk chord, itu bisa melatih ketik atau strumming di jari kalian yang biasa dipakai seperti itu. Materi berikutnya yaitu mengenai chord. Di sini saya bakal jelasin chord mayor dan minor saja. Kita lupakan diminis dan augmented. Oke, yang pertama mayor. Mayor itu intervalnya 1, 3, 5, 1 kalau di gitar. Contohnya kunci C. 1, satunya C, 3-nya E, E-nya di sini, 5-nya G, satunya lagi C, jadinya. Nah, itu chord
mayor. Kalau misalnya minor, itu dari 1351 tadi, 3-nya kita turunin setengah. Jadi flat, dia flat. Bunyinya bakal seperti ini. Saya juga bakal bahas dominan 7 dan mayor 7 dan minor 7. Untuk dominan 7 dulu nih. Dominan 7 di C berarti 5 yang tadi 1351, 5 yang tadi naikin 1,5 di 6 crash. Kalau misalnya 5-nya di G, naik 1,5 sampai ke A setengah ke A crash atau B flat. Bunyinya bakal seperti ini. Beda sama dengan mayor 7. Kalau mayor 7 dari 1351 yang satu tingginya kita turunin setengah ke 7. Ke back. Bunyinya bakal seperti ini. Lalu untuk minor 7 konsepnya sama kayak mayor 7 tadi. Yang membedakan dari 1351 karena 3-nya sudah kita flatin, contoh D minor. Karena 3-nya kita udah flatin, nah berarti nanti satunya 2 flat 5 1 yang tinggi kita turunin ke 7. Bunyinya bakal seperti ini. Demikian materi yang saya sampaikan. Terima kasih. Nah, untuk materi di video kali ini udah selesai nih. Tapi sebelum diakhirin, dari kami masih mempunyai beberapa pertanyaan nih untuk kalian, biar memastikan kalau kalian ini paham dengan materi yang kami kasih. Nah, untuk pertanyaan pertama, bagaimana cara penulisan chord C mayor 7 yang benar? Pertanyaan kedua, mana yang bukan bagian dari gitar? Untuk pertanyaan ketiga, jari telunjuk di permainan gitar klasik disebut apa? Nah, sebelum kami akhiri video ini, kami mau mengucapkan terima kasih nih untuk kalian yang udah mendengarkan materi ini dengan baik dan sampai akhir. Nah, untuk kalian yang ingin menambahkan wawasan tentang materi yang lainnya, kalian bisa nih nonton video dari kakak-kakak BDM yang lainnya ya. Terima kasih.